Semua kitab itu pasti memulai dengan bismillah dan juga alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua pujian-pujian kita itu terhadap makhluknya Allah, pujian-pujian kita itu sesungguhnya juga kita memuji pada makhluknya Allah, itu hakikatnya juga memuji kepada Allah. Gampangannya nek jenengan duwe kanca ngono. Jenengan duwe kanca akrab, sahabat akrab, wis boloplek nih. Boloplek terus dilokno ambek wong liya. Padahal sing dilokno duduk sampean tapi sahabat sampean. Rasane kan yo mangkel. Apalagi kalau orang tua anaknya dengan yang sudah mempunyai anak, terus anaknya terus dihina sama tetangganya, pasti dia mangkel. Tapi kalau anaknya dipuji, orang tuanya juga ikut senang. Ya seperti itu. Hakikatnya kita memuji. Makanya itu kalau kita dipuji oleh seseorang, kalau kita tidak melatih diri kita, hati kita itu bahwa pujian itu sebenarnya merupakan memang hakikatnya untuk Allah, akhirnya yang ada dalam pujian itu rasa sombong, rasa angkuh. Wah dipuji, wah sampean iku ganteng, padahal guru ngadus ora ini welet tapi digandeng-gandeng no. Antara pujian mbek ngici beda Pak Iwa. Wah awakmu wis hebat, awakmu jomblo tenang ae, jomblo iku wong paling sabar. Wah antara pujian ambek iku beda Pak. Nah, tergantung konotasi nih. Nah, kalau ada seorang anak yang dipuji dengan hal yang baik, tentunya orang tuanya juga senang. Begitu juga kalau ada kiai, guru, ustadz, kalau melihat santrinya itu diolok-olok oleh orang lain, pasti juga akan marah. Padahal diolok-olok duduk kiai ini, tapi santri ini. Begitu juga kalau puji, kita juga memuji pada seseorang, itu hakikatnya memuji pada Allah, karena kita semua di dunia ini makhluknya Allah. Jadi membiasakan untuk berkata-kata yang puji-pujian dan juga dengan konotasi yang baik ya. Kalau konotasinya sudah ngece yo jenenge yo gak muji Pak, walaupun kata-katanya baik. Itu kan juga beda, kayak tadi aku bilang, wah sampean itu top, yang jomblo kelas kakap. Nah itu ya, jomblo kelas kakap. Ngono kuwi digunono. Ono sing ngomong jomblo kelas kakap, wong paling sabar, top, santai. Akhirat iku wis paling dhisik sampean wis dewean kalau tanggungan. Iku antara konotasi ngene iki antara muji ambek ngece beda, Pak. Ya wong muji ngono kan ya beda. Alhamdulillah sae nggih sing sabar. Emang judulnya tidak wonten. Jomblo ini memang paling sabar, itu paling dikasihani pangeran. Sabar niku angel, jangan paling sabar. Nah, kan konotasi ini beda. Walaupun kata-katanya sama, tapi konotasinya berbeda, itu juga akan. Makanya segala puji itu hanya milik Allah. Kita memuji, membiasakan memuji makhluknya Allah dan Rabbul Alamina yang menerima orang kabeh. Terutama di bulan Ramadan ini jangan lupa untuk banyak-banyak baca sholawat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagai pujian tadi yang terkait dengan kalau ada keluarga kita diolok orang atau dipuji seseorang, itu pasti akan bahagia. Kata-kata wa alihi wa ala alihi lah, ingatasi keluarga Kanjeng Nabi. Ini kalau menurut para ulama-ulama, alihi ini bisa dikatakan bahwa alihi ini adalah keluarga memang keturunan Kanjeng Nabi dan juga umatnya Kanjeng Nabi. Umatnya Kanjeng Nabi juga bisa alihi. Ya seperti kalau kiai dengan punya putra, itu ya putra. Dengan santri juga putranya. Biasanya kalau sing saiki biasanya kalau bahasa sekarang itu apa? Anak biologis ambil anak ideologis ya. Tapi kan bahasanya kan anak, alihi keluarga anak. Makanya seperti itu. Kalau murid, ada guru, ada muridnya juga merupakan anak-anaknya. Jadi orang tua kita itu kan bukan hanya orang tua kita yang melahirkan, tapi juga guru-guru kita yang mengajari kita di pondok.
wa syabilan sahabat kanjeng Nabi atau hin ajmain. Amma ba'du. Faqat ruya mongko teman-teman den riwayatake. Faqat ruya mongko teman-teman den riwayatake an Aisyata saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah hakul waladi utawi hake anak, hakul waladi utawi hake anak ala walidihi ing atase wong tuwane walad, ala walidihi ing atase wong tuwane walad iku ayyuh sina yento bagusake sapa walid, walid nggih yento bagusake sapa walid ismahu ing jenenge walad. Walid sama walad itu beda. Walid itu orang tua, walad itu anak. Jadi kalau nggak usah bahasa Arab tapi nek nang ke Arab-Araban omane iso piye walad yo piye walad jenengan piye walad jenengan padahal sing dimasuknya adalah walid bapak walad jenengan padahal sing takoki walad apa gak duwe gurung duwe anak walad ngono kan gak iso gaya-gaya sok Arab tapi salah iku yo akeh. Pripun kabare walad jenengan sing ditakoki golongane Mas Riko ya Mas Ridho ngene ya gurung duwe anak wis duwe walad ngene gak usah sok Arab-Araban lah bahasa Indonesia baik dan benar di sini soalah kabeh antara walid sama walad. Ya apa pripun kabare walid jenengan iku wong tuwa. Nah, seperti itu. Wa yuhsina lan yen to bagusake sapa walid, wa yuhsina yang lan yen to bagusake sapa walid iku wa ayuhsina itu bagus sapa walid murdiahu ing wadon kang nyusoni walid. Ing wadon kang nyusoni walid. Wa yuhsina lan bagusake sapa walid ada bahu ing tata kramane walid. Ini di pembukaan pertama itu hadis Syekh Basyir Asari sudah menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Rasulullah bahwa haknya seorang anak itu mempunyai hak terhadap orang tuanya. Maksudnya itu orang tuanya berkewajiban, haknya anak yang dimiliki. Jadi kita mempunyai hak terhadap orang tua kita. Jadi orang tua kita otomatis mempunyai kewajiban. Yang pertama itu adalah untuk kalau kita mau mempunyai anak, namailah anak itu dengan nama yang bagus. Namailah anak itu dengan nama yang bagus. Jangan anaknya lahir lanang dijenengno pacul bengkok. Karena nama itu doa, Pak. Nama doa. Ojo dijenengno pacul bengkok. Kowi kejet-kejet. Kalau kolam kowi kejet-kejet. Ojo sampai dua anak. Makanya nama itu penting. Karena kita mau melahirkan itu minta kepada masyayikh kita untuk supaya nanti kalau kita lahir anak perempuan atau laki minta nama yang bagus. Itu nama penting. Karena nama itu juga merupakan yang selalu mengiringi seseorang dan itu merupakan doa. Nama Abdullah, Ahmad atau Ilah. Nama yang bagus baik itu bahasa Arab, bahasa Jawa kalau bisa ada yang arti-arti yang bagus-bagus lah. Ya. Kadang-kadang antara nggak tahu ini juga iso jadi batul masail no. Antara jeneng kuntet mangku langit itu bagus atau jelek kok apa? Kuntet mangku langit kan yo sakti, Pak. Ini antara bagus dan jelek juga tahu. Itu ya itu coba di ini ya, tapi yang jelas intinya itu kalau kita mau nanti punya anak itu menamai nama yang bagus karena itu bukan doa. Jangan sampai karena Arab-Araban tapi panggilan dan artinya itu juga tidak bagus. Jadi memang ada beberapa kitab kalau sebenarnya kalau kebingungan untuk ngasih nama, para rawi-rawi hadis itu kan juga bagus-bagus. Abdullah bin Abbas,
itu kan bagus-bagus, itu bisa jadikan nama kalau bingung-bingung. Kalau mamanya itu ya bisa ke kiai atau ke sesepuh yang mungkin namanya bagus. Yang kedua, dan untuk supaya kewajiban seorang orang tua itu bagi anaknya itu kalau disusui, yang menyusui adalah seorang perempuan yang memang perempuan yang baik. Kalau zaman dahulu itu kebanyakan memang putra-putrinya itu disusui, seperti ceritanya seperti Kanjeng Nabi itu kan disusui. Seperti itu, dengan mencarilah yang menyusui itu seseorang perempuan yang bagus. Kalau mungkin punya istri ya baru bisa disusui oleh istrinya sendiri. Otomatis urutannya yang istri sendiri, otomatis nanti kalau calon istri cari calon istri yang bagus. Karena yang diminum oleh bayi, baik itu laki-laki atau perempuan, itu salah satunya yang masuk dalam, karena ASI itu juga merupakan bentuk darah, karena masuk dalam diri seorang anak itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Dan juga makanya setiap kalau kita sudah nanti sudah menikah, kalau punya istri, kalau bisa kalau menyusui juga walaupun remeh itu dibiasakan untuk membaca bismillah. Enggak langsung pas nangis langsung dicowekel, tuwekek tibane wis gak nang susu sing kanan, susu sing kiri. Nah, ini kan kadang-kadang gitu, paling mudah kan nang kiri ini tuh. Duwekel langsung nang kiri. Padahal yang paling bagus itu adalah memulai segala sesuatu dari kanan, dimulai dari kanan, maca bismillah. Hal seperti itu akan mendukung karakter seorang anak-anak kita. Itu ya, makanya waktu hamil itu mendampingi, sebagai suami itu juga mendampingi. Oh, istilahnya no Mas, suami siap siaga apa? Suami siaga. Ya, wis siap. Mas Riko siap di suami siaga. Kalau sing jawab, Mas Riko tok sing jawab iki. Jadi siap jadi suami siaga. Ya, suami siaga itu jadi mulai dari kehamilan itu didampingi, didengarkan hal yang bagus. Itu memang banyak penelitian yang sudah ada, baik itu kalau di yang bukan yang non muslim itu biasanya dengan lagu-lagu yang ya bisa lagu rohani, tapi kalau kita itu ya pakai dengan suara-suara Quran. Dan biasakan waktu selama mengandung itu seorang ibu itu juga hal-hal yang positif, sampai masa dibiasakan itu kan untuk apa, nanti saat menyusui juga positif ya, seperti hal ramai bismillah, saat ngelus-ngelus wetenge ya bismillah, bapake ngelus-ngelus wetenge ya ojo manggar ngelus-ngelus saya langsung ya bismillah dhisik, soalnya dicel calon anake Pak, ini digrasake ini kudu dilus-lus dhisik. Ya. Itu harus mulai, memang itu paling penting karena itu memang kewajiban seorang orang tua. Jadi calon-calon orang tua itu memang kewajiban ini. Itu hak yang dimiliki oleh anak. Itu hak kalau dimiliki anak. Nah, iki hak anak iki gak dipenuhi oleh orang tua, yo iso-iso ditagihna akhirat. Karena iki hak anak. Yang pertama ya jenenge bagus. Lah nek jenenge elek kayak pacul bengkok, terus apa koi kejet-kejet. Lu arek mari mlaku kejet-kejet krono doane anak kan. Krono ikon yo memantis itu nah akhirat ya akhirnya yo protesnya aku jeneng kula ngeten. Nama itu doa, maka jangan menganggap remeh nama. Nama itu jangan menganggap remeh. Karena saat kita punya anak, beri putra-putri kita nantinya adalah nama-nama yang bagus. Kalau memang enggak bingung-bingung ya tawasulan lah, kita tabarukan kepada kiai kita, pada ustaz-ustaz guru-guru kita, bisa dengan nama apa, bisa menggunakan Hasyim Asy'ari nggak apa-apa, Abdurrahman Wahid kalau menggunakan Gus Dur nggak masalah, itu lebih bagus juga daripada nama apa Pacul Bengkong. Dan itu yang tadi, ini haknya akan ditagih oleh seorang anak. Ini memang haknya hanya anak, sehingga orang tua harus memenuhi hak ini. Kalau sudah kasih nama yang bagus dan itu akan mengiringi dia sampai
akhir hayatnya nama-nama itu yang bagus. Kalau namanya jelek, yo diganti, Pak. Namanya jelek yo diganti. Ya itu ganti yo kan bisa, kalau dengan ganti pergantian nama dan banyak toh orang setelah haji pulang ganti nama. Kalau tengah-tengah haji orang di selamatan ganti nama. Itu enggak apa-apa, enggak masalah. Karena itu nama kan mengiringi dan nama itulah doa. Setiap kemudian panggilan-panggilan itu doa. Yang kedua, Yusina Murtiahu. Memang zaman dulu, kalau sekarang kebanyakan susu sendiri ya. Disusui sendiri, Mang Asi memang banyak kelebihannya. Itu ilmu kedokteran. Sehingga mulai dari proses membuat kemudian sampai hamil, sampai pada proses mau melahirkan, dan sampai itu tidak selesai sampai nanti anak itu sampai dewasa. Itu peran orang tua itu sangat besar.